Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ufrona Taslim dari kelas TI 21B1 ingin mempresentasikan materi Arsikom pertemuan 1 sampai 6. Daripada lama-lama, mari kita langsung saja ke materinya. Organisasi dan arsitektur. Arsitektur berkaitan dengan atribut-atribut yang tampak bagi programmer. Organisasi komputer berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merelasikan spesifikasi arsitektural. Arsitektur sama organisasi dapat berbeda. Arsitektur bertahan lama, organisasi menyesuaikan perkembangan teknologi. Struktur dan fungsi. Struktur adalah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Fungsi adalah operasi dari masing-masing komponen yang merupakan bagian dari struktur. Struktur dasar komputer yaitu main, memory system, bus, CPU. Ada komputer, common line peripheral, CPU control unit, alur regis, internal system bus. 4. Struktur utama komputer. 1. Yang pertama, Central Processing Unit, CPU. Berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Kesepakatan CPU cukup disebut sebagai prosesor. Bisa disebut prosesor. Yang kedua, yaitu memori utama, berfungsi sebagai penyimpanan data. Yang ketiga, input atau output, berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Keempat, sistem interconnection bus, merupakan sistem yang menghubungkan CPU ke memori utama. Struktur CV, control unit, berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Arithmetic and Logic Unit, ALU, berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data COM. Register, berfungsi sebagai penyimpanan internal BA. CPU interconnection, berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari CV. Fungsi komputer. Yang pertama, ada fungsi operasi pengolahan data, fungsi operasi penyimpanan data, fungsi operasi pemindahan data, dan fungsi operasi kontrol. Asal mula komputer. Yang pertama itu kalkulator mekanik pada tahun 1914. Bisa dilihat seperti di gambar, ada kalkulator elektromagnetik tahun 1960-an. Dan ada yang bisa kita sebut sempoa. Tokoh penting yaitu ada Charles Babbage, ada Lovelace Byron, Hermann Hollerith, dan von Neumann. Charles Babbage mengajukan bahwa suatu mesin untuk melakukan perhitungan harus terdiri atas 4 elemen: input device, memory, central processing unit, output device. Ada Lovelace Byron, rekan dan teman dari Charles Babbage, memberikan penjelasan mengenai konsep dari mesin yang dibuat oleh Charles kepada publik. Note programnya berhasil dijalankan oleh mesin Charles. Ada Hermann Hollerith, pemenang dari kontes yang diadakan oleh US Bureau of Census untuk melakukan sensus penduduk di Amerika pada tahun 1980. Mesin tabulasi menggunakan punch card. Perusahaan yang didirikan menjadi bergabung dengan IBM. Pada beberapa versi dari Fortran, setiap awal dari perintah harus diawali dengan H untuk menghormati Hermann Hollerith. Ada von Neumann. Arsitektur von Neumann digunakan oleh sebagian besar komputer yang ada saat ini. Uses a single one data bus, instructions and data, pemisahan antara CPU dan MIM. Perkembangan komputer, generasi komputer pertama yaitu dari 1942 ke 1959. Ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu komponen elektroniknya dari tabung hampa atau kita sebut vacuum tube.
Sifat-sifat komputer generasi pertama, ukurannya besar dan memerlukan tempat yang luas. Contoh mesin: ENIAC, Max II, EDSAC, Max III, UNIVAC 1 and 2, IBM 65. Generasi komputer kedua 1959 sampai 1964. Transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Memakai silikon padat. Contoh IBM 7090, IBM series 1400, NCR series 304, dan Honeywell model 800. Generasi komputer ketiga dari 1964 sampai 1970. Komputer generasi ketiga dibangun dengan menggunakan IC, Integrated Circuit, CPU sama dengan Wafer Package Chip Gate. IBM S360 merupakan komputer pertama yang menggunakan IC dan diperkenalkan pada tahun 1964. Generasi komputer 4 sejak tahun 1970. Mikroprosesor merupakan awal kelahiran komputer personal pada tahun 1971. Intel Corp kemudian mengembangkan mikroprosesor pertama seri 400. Generasi komputer kelima saat ini. Pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI yang berkembang menjadi VLSI yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Selain itu juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Teknologi yang digunakan 90 nanometer process to the next 65 nm and 45 nm generation. Pentium 4 AMD Athlon atau Sempron Intel 2 Core. Ada CPU fungsi. Fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disampaikan dengan memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Komponen CPU. Control unit berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Arithmetic and Logic Unit atau kita sebut ALU berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Register berfungsi sebagai penyimpanan internal bagi CPU. CPU interconnection berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Memori adalah bagian dari komputer, tempat program-program dan data-data disimpan. Parameter pengukuran unjuk kerja. Access time bagi random access memory. Waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Memori cycle time. Konsep ini digunakan pada random access memory dan terdiri dari access time ditambah dengan waktu yang diperlukan transient agar hilang pada saluran sinyal. Transfer rate adalah kecepatan data transfer ke unit memori atau dari unit memor. Jenis memori komputer. Ada read only memory ROM, yaitu memori yang hanya bisa dibaca, tidak dapat dirubah dan dihapus, dan sudah diisi oleh pabrik pembuat komputer. Random access memory atau kita sebut RAM, memori yang dapat diakses secara random. RAM berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Perangkat penyimpanan data memori eksternal, beda dengan memori internal. Mechanic disk, flash disk, disket, disk, hard disk, SSD disk, hard disk, SATA, SAS, RAID, optical disk, pita magnetic, Jupiter rotating probe. Input atau output device, perangkat input mengirimkan informasi ke sistem komputer untuk diproses, sedangkan perangkat output menghasilkan atau menampilkan hasil dari proses tersebut. Contoh dari perangkat output antara lain: monitor berfungsi sebagai alat
menampilkan grafis, visual, dan interaksi perangkat input dengan perangkat lunak pada komputer. Ada printer, berfungsi sebagai alat untuk mencetak keluaran dari proses yang dilakukan oleh komputer berupa tulis maupun gambar secara langsung dengan menggunakan media kertas. Proyektor berfungsi sebagai alat untuk menampilkan keluaran dalam ukuran yang lebih besar dan lebar. Speaker berfungsi untuk melakukan audio atau suara dan bunyi. Beberapa contoh perangkat input pada komputer antara lain keyboard, mouse, scanner, mikrofon, webcam, flash disk. Keyboard terdiri dari tombol-tombol yang difungsikan untuk memasukkan perintah-perintah ke dalam sistem komputer. Mouse untuk mirip seperti tikus berfungsi untuk memasukkan perintah pada komputer. Scanner berfungsi sebagai perangkat input gambar dari mencetak materi cetak. Mikrofon berfungsi sebagai perangkat input audio. Webcam biasanya terdapat di atas bagian komputer yang berfungsi sebagai alat pengambilan gambar maupun video yang kita biasa merekam dengan kamera, itu bisa seperti itu. Dan flash disk. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.